Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Luas permukaan bangun ruang dimensi 3. Kompetensi dasar ada 3.21 yaitu menentukan luas dan volume pada geometri dimensi 3. Kemudian 4.21 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan luas dan volume pada geometri dimensi 3. Langsung aja untuk materinya. Macam-macam bangun ruang ada beberapa. Untuk yang pertama kita akan membahas kubus terlebih dahulu. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 bidang persegi yang kongruen. Kongruen itu adalah sama. Jika rusuk kubus ABCD EFGH adalah si A, maka untuk yang pertama panjang diagonal sisi atau diagonal bidang yaitu adalah AC, BD, AF, BE, BG, kemudian CF, EG, HF, DG, ACH, AH, dan DE itu adalah dari sisinya tinggal ditambahin akar 2. Jadi sisi akar 2. Kemudian untuk panjang diagonal ruang ada 4 yaitu AG, CE, FD, dan HB. Dan itu tinggal ditambahin dari sisinya akar 3. Nah, sedangkan untuk luas sebuah bidang sisi ada ABCD, BCGF, ABFE, EFGH, kemudian ADHE, dan DCGH itu adalah dari sisinya tinggal dikuadratin. Jadi ada sisi alas, bawah atas, kemudian samping kanan, samping kiri, depan sama belakang. Jadi ada 6, itu adalah sisinya tinggal dikuadratin. Nah, untuk luas sebuah bidang diagonal, kita ada BEHC, ABGH, CFED, ACGE, BDHF, DAFG, itu adalah dari sisinya, kemudian dikuadratin dan diakar 2. Nah, untuk luas permukaan kubus itu adalah 6 dari sisi kemudian dikuadratin. Sedangkan volume kubusnya itu adalah dari sisinya tinggal dipangkatin 3. Untuk contohnya langsung perbandingan panjang rusuk kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk kubus KLMN PQRS adalah 1:2. Jadi kita punya 2 kubus dengan masing-masing rusuknya, ini sama ini. Nah, itu perbandingannya adalah 1:2. Kemudian jumlah luas permukaan kedua kubus tersebut adalah 270 cm persegi. Tentukan panjang rusuk setiap tiap kubusnya. Jadi kita punya 2 kubus, kemudian itu perbandingannya adalah 1:2, dan total keseluruhan untuk jumlah luas permukaan kedua kubus tersebut adalah 270. Nah, kita misalkan rusuk itu adalah si A. Dan sedangkan untuk panjang rusuk KLMN PQRS itu adalah 2A. Kenapa 2A? Karena perbandingannya 1:2. Nah, untuk si ABCD, kubus ABCD FGH itu adalah si A karena 1. Kemudian KLMN itu adalah 2A karena perbandingannya adalah 1:2. Kemudian luas permukaan kubus yang biasa itu kan adalah 6A kuadrat ya. Karena 1 perbandingannya. Sedangkan untuk KLMN PQRS, nah A-nya itu adalah 2A. Karena perbandingannya adalah 2. Jadi A-nya itu diganti dengan 2A karena perbandingannya. Nah, kemudian dikuadratin karena dari rumus. Ini ya. Nah, setelah itu kita hasilkan adalah 24A kuadrat 6. Kemudian 2 dikuadratin sama dengan 4. A dikuadratin sama dengan A kuadrat. Jadi 6 dikali 4A kuadrat sama dengan 24A kuadrat. Nah, untuk jumlah luas permukaan kedua kubus itu kan adalah ini, ditotalin 6A kuadrat ditambah 24A kuadrat. Jadi totalnya adalah 30A kuadrat. Nah, untuk jumlah luas permukaan kubus kedua kubus sama dengan 270 cm kuadrat. Jadi 30A kuadrat sama dengan 270 cm kuadrat. Jadi nanti ketemu dari sisinya rusuknya. Nah, jadi ini 30A kuadrat dapat dari sini, kemudian sama dengan 270 adalah luas semua kubus keduanya. Yang kita cari adalah dari sisinya itu adalah si A, jadi 30-nya itu adalah dipindahin ke sini, ini adalah perkalian. Kalau dipindahin jadi pembagian, jadi 270 dibagi 30 itu adalah hasilnya 9. Nah, ini masih A kuadrat, sedangkan yang kita minta adalah si A-nya doang. Nah, jadi 9 itu adalah
berangka berapa jika dikuadratkan sama dengan 9, yaitu adalah 3. Jadi nanti biar kuadratnya sama-sama hilang. Oke, jadi untuk panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 3 cm dan panjang rusuk KLMN PQRS adalah 6. Kenapa 6? Karena dia adalah 2A. Ini 2A berarti 2 dikali A-nya adalah 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Lanjut next untuk balok. Jadi balok adalah bangun ruang yang dibatasi 6 bidang persegi panjang dengan bidang sisi yang berhadapan kongruen. Jika balok ABCD EFGH mempunyai panjang itu adalah P, lebar adalah L, dan tinggi adalah T, maka untuk pertama panjang diagonal bidang alas atau atas yaitu AC, EG, BD, FH itu adalah sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Nah, untuk panjang diagonal bidang kanan atau kiri, ini bagian kanan atau kiri, itu adalah BG, AH, CF, DE, yaitu adalah akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kemudian panjang diagonal bidang depan dan belakang, bagian depan dan belakang, itu adalah AF, DG, BE, CH, yaitu adalah akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Untuk panjang diagonal ruang ada AG, DF, EC, HB, yaitu tinggal dijumlahkan semuanya kemudian dikuadratin. Akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Untuk luas permukaan balok adalah 2, kemudian buka kurung, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Langsung aja ke contoh soalnya. Sebuah kardus pembungkus obat berukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Bagian luarnya dilapisi kertas aluminium sampai rapat. Hitunglah luas kertas aluminium minimum yang dibutuhkan. Jadi, kita yang ditanyakan adalah luas permukaannya ya, bukan volumenya. Karena hitunglah luas. Nah, panjangnya kita udah dapat 30, lebarnya 20, dan tingginya itu adalah 5. Sedangkan rumusnya adalah untuk luas permukaan 2, kemudian panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi tinggal kita ganti angkanya nih, panjang kali lebar panjangnya 30, lebarnya 20, kemudian ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 30 dan tingginya 5, kemudian tambah lebar kali tinggi, berarti lebarnya 20 dan tingginya adalah 5. Nah, setelah itu kita hasilin yang ada di dalam kurung dulu nih. 30 kali 20 adalah 600, 30 kali 5 adalah 150, dan 20 kali 5 adalah 100. Nah, ini dijumlahkan, kemudian baru dikalikan 2, jadi hasilnya itu adalah 1700. Jadi kertas aluminium yang dibutuhkan seluas 1700 cm². Lanjut next, untuk prisma tegak. Prisma tegak itu ada beberapa, kita punya prisma segi 3, segi 4, segi 5. Nah, kalau segi 4 itu jadi dia adalah balok. Untuk mencari luas permukaan bangun ruang prisma adalah menghitung tiap-tiap luas alas, luas tutup, dan luas sisi-sisi tegak pada prisma segi N. N itu adalah segi berapa? Segi 3, segi 4, segi 5 kah? Nah, untuk prisma segi 3 di bawah memiliki ukuran-ukuran sebagai berikut. Ini ya, prisma segi 3 nih. Nah, A-nya itu adalah alas segitiga pada sisi alas dan tutup. Alas dan tutup nih. Kemudian TS-nya itu adalah tinggi segitiganya. Nih, ini adalah tinggi segitiganya. Sedangkan untuk T-nya itu adalah tinggi si prisma. Nah, kemudian C-nya itu adalah sisi miring pada alas segitiga. Nah, luas permukaan prisma segitiga adalah jumlahan luas tiap-tiap sisi alas, sisi tutup, dan sisi tegak yang dirumuskan dengan untuk luas permukaan, yaitu jadi kita seluruhkan, kita jumlahkan keseluruhannya. Ada luas alas, ada luas tutup, ini luas alas, ini luas tutup, dan luas sisi tegaknya nih, si prismanya. Oke, dengan rumus setengah kali alas kali tinggi segitiganya. Kemudian untuk luas tutupnya juga sama, setengah kali alas kali tinggi segitiganya. Kemudian ditambah sama luas sisi tegaknya, itu adalah alas kali tinggi ditambah
tinggi segitiga dikali tinggi prisma ditambah sisi miring dan dikali tinggi prismanya. Jadi untuk hasilnya luas permukaannya itu adalah alas dikali tinggi segitiga ditambah alas kali tinggi prisma ditambah tinggi segitiga dikali tinggi prisma ditambah sisi miring dikali tinggi prisma. Nah, untuk yang segi 4, prisma segi 4 adalah prisma juga balok, disebut juga dengan balok. Jadi, untuk mencari luas permukaan prisma segi 4 sama dengan mencari luas permukaan balok. Ya, kemudian untuk prisma segi 5. Prisma segi 5 terdiri atas dua bagian di sisi segi 5 dan 5 buah sisi tegaknya. Sementara itu luas sisi tegak pada prisma adalah luas sisi tegak itu adalah 5 kali alas kali tinggi. Kenapa 5? Karena posisinya adalah segi 5. Kemudian dikalikan alasnya, dikalikan sama tingginya. Nah, untuk luas segi 5 itu adalah 5 dari sisinya karena ada 5, kemudian dikali luas segitiga APD. Jadi APB. Oke. Ini luas segi 5, kita bagi menjadi 5 bagian. Kemudian masing-masing jadi berbentuk segitiga. Salah satunya adalah APB. Nah, setelah itu ini ada tinggi untuk prismanya. Ya. Nah, itu adalah setengah kali alas kali tinggi si prismanya. Oke, jadi ini kita hasilin adalah 5/2. Di sini 5 kali 1, 5 dibagi 2 jadi 5/2 kali alas kali tingginya. Jadi luas permukaan prisma segitiga diberikan sebagai berikut. Untuk luas permukaan itu sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi tutup ditambah luas sisi tegaknya. Jadi ada alas, ada tutup, ada sisi tegaknya. Oke, untuk yang pertama alas sama tutup itu sama rumusnya. Itu adalah 5/2 kali alas kali tingginya. Kemudian untuk sisi tegaknya itu hanya 5 aja, nggak pakai per 2. Karena dia nggak berbentuk segitiga. Ini kan karena berbentuk segitiga nih. Nah, jadi 5 kali alas kali tingginya. Nah, itu sama dengan 5 alas buka kurung tinggi segitiganya ditambah tinggi tegak dari prismanya. Langsung next. Untuk contohnya, diketahui prisma tegak ABCDEF dengan ABC merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku di A dengan AB adalah 3 cm, AC adalah 4, dan BC adalah 5. Jika tinggi prisma 4 cm, hitunglah luas permukaan prismanya. Untuk luas permukaan, kita udah rumusnya itu adalah 2 dikali luas alas dikali keliling limasnya dikali tingginya. Nah, jadi untuk 2 luas alasnya itu berbentuk segitiga, jadi setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kelilingnya itu apa aja? Itu ada AB plus BC plus AC dikali tingginya. Nah, untuk hasilnya kita langsung aja kita gantikan nih posisi. Jadi adalah setengah, tetap AB-nya itu adalah 3, kemudian AC-nya adalah 4. AB-nya itu adalah 3, BC-nya adalah 5, dan AC-nya adalah 4. Dikali sisi-sisinya ya, nih. Kemudian kali tingginya itu adalah 4. Nah, setelah itu kita hasilin yang di dalam kurung terlebih dahulu. Setengah kali 3 kali 4 ini bisa dibagi ya. 4 bagi 2 dapat 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahin adalah 12 dikali 4. Nah, setelah itu ini kita kalikan. 12 kali 6 sama dengan 12, dan 12 kali 4 sama dengan 48. Kalau ada perkalian dan penjumlahan adalah perkalian dulu yang harus dikerjakan. Jadi untuk luas permukaan prisma tersebut adalah 60 cm persegi. Tabung adalah prisma tegak yang bidang alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Jika sebuah tabung mempunyai jari-jari R dan tinggi adalah T, maka luas permukaan tabung tertutup adalah luas selimut tabung ditambah kemudian 2 dikali luas lingkarannya karena ada tutup dan ada alas. Jadi dikali 2. Oke, untuk luas selimut tabung itu adalah 2 VRT
T. Jadi 2 kali V kali R, jari-jari kali T-nya itu adalah tinggi. Kemudian ditambah 2 kali VR kuadrat. Kenapa VR kuadrat? Karena luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Kenapa 2? Karena ada tutup dan sama alas. Nah, untuk V-nya kita bisa menentukan yaitu 22/7 atau 3,14 tergantung dari sisi atau dari jari-jarinya. Kalau misalnya jari-jarinya bisa kita bagi dengan 7, jadi kita pakai 22/7. Tapi kalau misalnya jari-jarinya nggak bisa dibagi 7, jadi kita harus menggunakan 3,14 untuk perhitungannya. Nah, jadi hasilnya itu adalah untuk luas permukaan tabung tertutup 2 VR, ya 2 VR, kemudian buka kurung kali T tambah R-nya. Nah, sedangkan kalau untuk volume tabung adalah luas alas kali tinggi, yaitu adalah VR kuadrat T. Langsung aja untuk contoh tabung, diketahui jari-jari tabung adalah 14 cm dan tingginya adalah 1 meter. Hitunglah luas permukaan tabung. Jadi untuk penyelesaiannya, kita punya jari-jarinya adalah 4 dan tingginya adalah 1 meter atau sama dengan 100 cm. Jadi untuk luas permukaan tabung yaitu adalah 2. Kemudian V-nya itu adalah kita menggunakan 22/7 karena R-nya itu adalah 14, jadi bisa kita bagi. Kemudian R-nya itu adalah 14, jari-jarinya dan tingginya itu adalah 1 meter, yaitu adalah 100 cm. Nah, kemudian kita hasilin ini 7 dibagi 14 dibagi 7 dapat 2. Jadi 2 dikali 22 sama dengan itu adalah 44. Kemudian dikalikan 2 lagi dari hasil ini itu adalah 88. Nah, ini 14 dikali ditambah 100 adalah 114. Ini adalah perkalian. Ya, untuk dalam kurung berarti dikali, jadi 88 hasil dari ini, kemudian dikali sama 114 hasil dari ini. Ini kalau dalam kurung berarti dikali, jadi hasilnya itu adalah 10.032 cm3. Lanjut next, untuk limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas berbentuk segi N dan bidang-bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga sebanyak N buah. Jadi untuk luas permukaan limas itu adalah rumusnya luas bidang alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Ini adalah sisi tegaknya nih. Nah, kemudian untuk volumenya, volume limasnya itu adalah 1/3 dikali alas. Luas alas dikali tinggi luas alasnya ini, dan tingginya adalah ini. Nah, kemudian langsung aja ke contohnya. Diketahui limas segi 4 beraturan T, A, B, C, D dengan panjang rusuk AB adalah 12 cm. Kemudian panjang rusuk sisi TA itu adalah 9 cm. Ini TA. Nah, berapa luas permukaannya? Jadi, misalnya si S itu adalah sisi tegaknya. Nih. Di tengah-tengah ini adalah sisi tegaknya. Kemudian untuk mencari sisi tegaknya adalah dari sisi tegak TA dikurang sama setengah dari AB, yaitu 6. Nih, ini kan 12. Itu kita pakai setengahnya. Ya, kan kita mau cari ini nih. Mau cari ini, yaitu menggunakan ini sama sini. Nah, ini kan berarti setengahnya. Berarti dari ini, sisi miringnya atau sisi yang paling terpanjang dikurang sama sisi ini. Dikurang sama setengah dari sisinya ya. Jadi, 9 kuadrat itu adalah 81, dikurang 6 kuadrat adalah 36. Jadi, totalnya itu adalah akar 45. Nah, akar 45 itu adalah perkalian 9 kali 5. Nah, 9 kali 5 kan sama dengan 45. Nah, akar 9 itu adalah sama dengan 3. Nah, sisanya akar 5 itu tulis akar 5. Jadi, akar 45 itu adalah sama dengan 3 akar 5 dapat dari akar 9 dikali 5. Akar 9 sama dengan 3, jadi akarnya udah hilang, sisanya adalah akar 5. Nah, untuk luas permukaannya yaitu adalah akar AB, terus kemudian dikali AB ditambah 2 kali tinggi. Nah, jadi untuk AB-nya itu adalah 12, kemudian juga AB sama 12, ini 2-nya tetap, nah T-nya itu adalah ini. 3 akar 5 untuk tingginya. Oke. Nah, jadi kita hasilin untuk yang ada di dalam kurung. Ini 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian 12 dikali 2 sama dengan 24.
Atau 2 kali 3 sama dengan 6. 6 baru dikali 12 sama dengan 72 akar 5. Ini nggak bisa dihasilin karena yang satu nggak punya akar, yang satu punya akar. Jadi ini 12-nya dikalikan ke semuanya. Ini kali ini, hasilnya ini dikaliin dulu. Hasilnya adalah 6 akar 5, baru dikali 12. Hasilnya adalah ini. Oke, lanjut. Untuk kerucut. Kerucut adalah limas tegak yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jika sebuah kerucut mempunyai jari-jari adalah R, tinggi adalah T, dan apotema adalah S, maka luas selimut kerucut adalah VRS. Ini adalah gambarnya, ini adalah jari-jari, ini adalah tinggi kerucutnya, dan ini adalah S-nya, atau apotema. Nah, untuk luas permukaan kerucutnya adalah luas selimut kerucut ditambah luas bidang alas. Ini adalah luas selimut ini. Kemudian ini adalah luas bidang alasnya, yaitu VRS, V kali R kali S ditambah V kali R kuadrat untuk luas alasnya karena bentuknya lingkaran. Nah, jadi untuk hasilnya VR kemudian dibuka kurung S ditambah R. Untuk volume kerucut adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, yaitu sepertiga kali VR kuadrat T. Langsung aja ke contohnya, sebuah kerucut mempunyai diameter 12 cm dan tingginya 8 cm, tentukanlah luas permukaan kerucut tersebut. Untuk hubungan apotema, jari-jari alas dan tinggi kerucut adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi T kuadratnya itu adalah 8, kemudian R-nya jari-jari adalah 12 ya, 12, 6. Setengah dari diameternya, yaitu 6 kuadrat. Kemudian kita hasilin yaitu adalah 64 plus 36 sama dengan 100. Nah, ini kan masih S kuadrat. Kalau S-nya doang berarti akar dari 100 itu adalah sama dengan 10. Untuk luas permukaannya itu adalah rumusnya V kali R kemudian buka kurung S ditambah R. Nah, V-nya kita menggunakan 3,14. Kenapa? Karena jari-jari sama tingginya nggak ada yang bisa dibagi 7. Jadi kita menggunakan 3,14. Kemudian jari-jarinya adalah 6, S-nya itu adalah 10 yang dapat kita tadi, kemudian jari-jarinya 6. Nah, setelah itu ini kita hasilin 10 kali 6 sama dengan 60, kemudian 60 kali 6 sama dengan 360, baru dikali sama 3,14. Hasil itu adalah 301,44. Jadi untuk luas kerucutnya adalah 301,44. Lanjut next, untuk bola. Bola adalah himpunan semua titik dalam ruang dengan jarak tertentu dari suatu titik tetap yang disebut pusat. Ini adalah pusatnya. Kemudian dan jarak tersebut dinamakan dengan jari-jari. Mau arah kemanapun itu dari titik pusat adalah jari-jari. Nah, untuk luas bola itu adalah rumusnya VR kuadrat. Sedangkan untuk volume itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Langsung aja ke contoh soalnya. Kita punya diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 7 cm. Di dalam kubus itu dibuat bola dengan titik pusat sama dengan titik pusat kubus dan bagian luar bola menyinggung bidang-bidang sisi kubusnya. Tentukanlah luas permukaan bola. Jadi ada kubus, kemudian di dalamnya ada bola dengan rusuk adalah sama 7 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan luas permukaan bola tersebut. Oke, untuk yang pertama, jari-jari bola kita dapat setengah dari panjang rusuk, yaitu adalah rusuknya kita punya 2, sedangkan jari-jarinya berarti adalah setengahnya ya. Kalau rusuk itu semuanya, atau sama dengan diameter. Nah, berarti setengahnya itu adalah jari-jari. Jadi jari-jarinya itu adalah 7/2. Karena setengah. 7-nya dari rusuknya. Nah, sedangkan untuk luas permukaan bola yaitu adalah VR kuadrat. V-nya itu kita bisa menggunakan 22/7. Kenapa? Karena nanti bisa dicoret nih. Ini sama ini bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya 4 dikali 22/7 dikali 7/2 pangkat 2. Karena pangkat 2 nih. Jari-jarinya adalah ini ya. Oke, ini bisa kita coret. 7 dikuadratin adalah 49. 2 dikuadratin sama dengan 4. Berarti 49 dibagi 7 itu dapat 7. Nah, kemudian per 4. Jadi 4 dikali 22
dikali 7 dibagi 4. Hasilnya itu adalah 154. Jadi untuk luas permukaan bola dalam kubus adalah 154 cm persegi. Dan ini adalah latihan soalnya.